Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada. Sehat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, ya. Anak-anak, ayo, sebelum dimulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Nindi, ayo dipimpin doanya. Berdoamu. Nah, anak-anak, semoga dengan berdoa tadi memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke? Nah, ayo, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ayo kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak sedia dan untukmu Pancasila dan negara rakyat ayo maju, ayo maju. Anak, terima kasih kalian sudah menyanyikan Garuda Pancasila dengan semangat. Nah, jika kita menyanyikan lagu nasional itu harus semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, tema 3, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa membuat pantun, kemudian kalian bisa membuat amanatnya apa ya kira-kira. Nah, kedua, kita akan belajar tentang gotong royong. Yang ketiga, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, itu ya sebenarnya siapa yang suka menonton Upin dan Ipin? Saya. Ya. Nah, Upin Ipin itu punya teman namanya Jarjit. Nah, kira-kira Jarjit itu sukanya apa ya? Pantun. Oke. Nah, anak kalian bisa melihat ini. Dia punya PowerPoint. Ya. Nah, sebelum ini terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Kan jempol jika terlihat. Oke. Pantun itu untuk puisi Indonesia Melayu. Ciri-ciri pantun. Siapa yang masih ingat ciri-ciri pantun? Memilih 4 baris. 4 baris. Kemudian berapa suku katanya? 8 sampai 12. Kemudian baris pertama dan kedua disebut Sampiran. dan keempat disebut Isi. Nah, kalau amanat pantun itu apa? Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis pantun kepada pembaca. Coba sekarang terlihat apa nih? Lihat. Terlihat ya. Nah, lihat ya. Coba buat pantun ini. Dan kita main tebak-tebakan. Jalan-jalan dekat pohon. Akhiran hurufnya adalah huruf N.
tempat istirahat rumput. Akhiran barisnya adalah T. Ya, pada Tuhan kita memohon. Apa akhiran barisnya? N. Sesuai ajaran yang kita anut. Akhir barisnya adalah huruf T. Hebat. Membuat pantun itu harus memperhatikan sajak ya. Sajak dalam pantun. Misalnya akhiran baris pertamanya N, maka harus ketiga harus N. Kalau baris-barisnya T, itu maka baris 4 itu juga harus T. Oke? Nah, sekarang selanjutnya pantun. Terlihat? Lihat. Jika terlihat. Ya, siang-siang yang condong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong pekerjaan sebentar. Apa pantun tersebut kira-kira? Yuk, siapa yang bisa? Dimut dong kalau berbicara. Yuk. Apa amanatnya? Jika pekerjaan dikerjakan bersama-sama, pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Iya, kalau kita melakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan cepat kelar atau selesai. Nah, gotong royong, kalian ingat kata-kata tersebut. Nah, kalau ingat lagi, turun saya memetik kangkung, hati senang membantu si dia, bergotong royong duduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Yuk, amanat tonton tersebut. Coba Nindi. Mana Nindi ya? Bila bergotong royong bisa jadi bahagia. Nah, bila bergotong royong, maka hidup menjadi bahagia. Terima kasih. Nah, anak-anak siapkan buku kalian. Kita akan berlatih untuk membuat pantun dan menentukan isi amanatnya. Oke? Ya. Coba dulu beri waktu kalian untuk membuat pantun dan amanatnya. Boleh pantunnya pantun jenaka, nasihat, atau pantun agama. Karena kita bab pertama kemarin sudah belajar tentang macam-macam pantun ya. Yo, siapa yang sudah siap untuk membuat? Siapa? Ya, dari Fatur dulu. Coba pantunnya bagaimana bunyinya? Pakai baju warna biru. Pergi ke sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormat guru karena guru pembekal ilmu. Oke. Tapi punya Fatur itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat, sajaknya enggak semua ya. Coba yang lainnya. Coba. Iya. Burung cemar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah anak yang pandai. Sudah pasti banyak temannya. Oke. Coba. Kalau ini bagaimana? Halo Nindi. Petani. Jika tidak ingin menjadi ompong, janganlah malas menyikat gigi. Oke, itu nasihatnya Nindi. Jangan malas menyikat gigi kalau tidak mau menjadi ompong. Oke, kalian bisa memahami membuat pantun dan amanatnya. Oke, anak-anak. Sekarang Butia punya gambar. Gambarnya terlihat atau tidak? Masukkan semua juga terlihat. Oke. Nah, Lia, gambar pertama ini apa? Tentang apa ini ya? Mengangkat rumah.
Oke, mengatur rumah. Yang kedua, ini kira-kira gambarnya tentang apa? Apa? Gambarnya tentang apa? Tentang apa ini? Membangun rumah. Membangun rumah. Yang ketiga, gambarnya tentang apa? Membersihkan selokan. Anak-anak, kira-kira kegiatan ini dilakukan oleh sedikit orang atau banyak orang? Banyak orang. Mengapa kok harus banyak orang? Kira-kira mengapa? Kok harus banyak orang? Karena pekerjaannya agar cepat selesai. Oke. Nah, Farel, perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya ini dilakukan secara bersama-sama, ya, melakukan banyak orang. Kira-kira di lingkungan rumahmu itu ada apa tidak kegiatan seperti ini? Ada. Nah, kegiatan seperti ini apa namanya? Ayo. Gotong royong. Gotong royong. Hebat. Apakah kalian pernah melakukan gotong royong? Pernah. Yang apa saja yang kalian lakukan? Contohnya? Membangun jalan. Membangun jalan. Pernah ikut, Farel? Ya, lagi. Cia, kegiatan yang melakukan gotong royong di rumah. Membangun jembatan. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah bersama siapa? Ayah, ibu, kakek, dan nenek. Oke, itu contoh kegiatan gotong royong di rumah. Kalau sekolah, kira-kira kegiatan gotong royongnya di sekolah apa saja? Membersihkan lingkungan sekolah. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau gotong royong di lingkungan masyarakat yang kalian ketahui di sekitarmu apa saja? Apa saja? Membersihkan jalan. Membangun pos kampling. Oh iya, membangun pos kampling. Terus apa lagi? Membangun masjid. Membangun masjid ya, sekarang yang di dekat sekolah kita itu membangun masjid dilakukan secara gotong royong. Nah, ketika seperti tadi membangun masjid, kira-kira dibayar atau tidak, anak-anak? Tidak. Jadi unsur-unsur gotong royong itu apa saja? Yang pertama, Tanpa pamrih. tanpa pamrih. Yang kedua, Ikhlas. ikhlas. Terus apa lagi? Apa lagi? Tidak mengharapkan imbalan. Dan dilakukan orang sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Itu tadi unsur-unsur gotong royong. Nah, pengertian gotong royong tadi berarti apa ya? Ya. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama hebat. Sekarang saya ingin tanya, manfaat gotong royong kira-kira apa ya manfaatnya? Pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Meringankan, hebat. Terus selanjutnya, Hemat waktu. hemat waktu, betul. Terus lainnya, menghemat biaya, hebat anak-anak. Meringankan beban. Oke. Nah, sekarang kalian tulis di buku tulis. Pertama, pengertian gotong royong, kemudian unsur-unsur gotong royong dan manfaat gotong royong. Nanti hasilnya foto ya yang tidak bisa dikerjakan lewat Google Form, nanti Butias kirim lewat Google Form. Tapi kalau tidak bisa, kalian tulis di buku tulis kalian foto lalu kirimkan ke Butias ya, tentang pengertian gotong royong, unsur-unsur gotong royong dan manfaat gotong royong. Oke? Ajukan jempol. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalian di masyarakat, jenis-jenis tanggung jawab masyarakat itu harus kalian tahu apa saja. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup dalam masyarakat. Nah, biar masyarakat kalian itu tertib, aman. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Kegiatan mana? Biar tertib, aman.
biasanya dilakukan apa? Ronda, betul Niko, melakukan ronda. Nah, kalau ini menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat itu dengan apa? Apakah kalian melihat ayah kalian mengikuti kegiatan rapat di lingkungan masyarakat itu? Pernah? Pernah. Itu adalah untuk menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Kalau meningkatkan rasa solidaritas terhadap anggota masyarakat itu contohnya dengan melakukan gotong royong atau kerjasama seperti yang kalian lakukan tadi, misalnya membersihkan lingkungan, membantu tetangga, membuat rumah, membuat masjid, membuat jalan, untuk meningkatkan rasa solidaritas. Oke? Selanjutnya tanya, yang poin 4, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari desintegrasi bangsa. Coba di lingkungan kalian, adakah yang beragama berbeda? Ada. Ya. Beragama apa ya? Kristen. Nah, kira-kira bagaimana kalian kalau tetanggamu berbeda agama? Bagaimana? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan, hebat. Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan meskipun agamanya berbeda, sukunya berbeda, rasnya berbeda, mungkin bentuk tubuhnya berbeda, ataupun keadaan fisiknya berbeda. Tetapi kalian tidak boleh diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Membeda-bedakan orang lain, ya. Jadi kita harus tetap bersatu, melakukan tidak membeda-bedakan teman dan orang lain. Oke? Ya. Anak, sekarang ini tadi ya. Apakah kalian masih sering bermain bersama teman? Sering. Ya, tetapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi harus cuci tangan, tetap memakai masker dan jaga jarak. Anak-anak bermain dengan teman, ya misalnya, terus misalnya disuruh ibu untuk membuat toko, terus ada lagi melakukan kegiatan yasinan, itu adalah contoh-contoh interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Jadi apa kegiatanmu itu yang dengan orang lain, apa saja? Iya, pagi ini apa kegiatanmu yang kamu lakukan dengan orang lain? Hah? Tadi membantu apa tidak di rumah? Membantu. Nah, membantu apa? Memasak. Memasak. Nah, itu berarti Lia sudah melakukan interaksi sosial dengan ibu. Nah, ada yang tadi atau kemarin pernah disuruh ibunya pergi ke toko membeli sesuatu. Ada? Ada. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial di bidang ekonomi. Ini bidang ekonomi. Misalnya interaksi antara penjual dan pembeli di pasar atau pusat perbelanjaan. Jika kalian pernah suruh ibu membeli di toko, berarti kalian sudah berinteraksi dengan penjual di toko tersebut. Nah, ada lagi cara interaksi sosial di bidang politik. Contohnya menjadi peserta pemilu. Apakah kalian pernah melihat kegiatan pemilu? Pemilu itu apa toh? Pemilihan umum. Pernah melihat? Pernah. Nah, kegiatan pemilu itu adalah menyalurkan aspirasi untuk memilih calon atau pemimpin, ya. Nah, anak. Kalau peserta pemilu itu yang pasti ayah dan ibu kalian yang sudah menjadi peserta pemilu. Kalau kalian belum ya, karena belum berusia 17 tahun. Nah, kalau bidang sosial budaya itu berkaitan dengan pola perilaku, bahasa, religi yang menjadi kebiasaan turun-temurun. Contohnya genduren. Masih ada interaksi sosial di lingkungan? Masih ya? Yasinan masih ada ya? Nah,
masih ada. Kalau yang ringan itu merupakan interaksi sosial di bidang moral atau siar agama. Jumatan itu juga kegiatan interaksi sosial di bidang moral, siar agama, ya. Nah, kalau ya, kira-kira siapa yang masih ingat mengikuti kegiatan tari menari? Yo, siapa yang masih ingat? Saya. Nah, anak-anak kelas 5 sudah pernah ya mengikuti kegiatan budaya waktu 17 Agustus tahun lalu ya. Kita menari ya. Kegiatan perpisahan itu juga menari ya toh? Nah, itu artinya interaksi kalian dengan orang lain, interaksi sosial dalam bidang budaya. Kalian bisa menghibur orang lain ya. Nah, siapa yang tari yang dibawakan apa ya? Dia menari apa? Dia menari apa? Sandi. Tari itu. Terus lainnya. Tari cemeti. Tari cemeti. Baris cemeti. Siapa yang melatih? Budias. Oke, nanti kita setelah pandemi semoga segera berakhir, kita latihan menari lagi ya. Nah, anak-anak dia punya video. Kalian bisa dilihatnya ya. Nah, apakah videonya terlihat? Terlihat. Suaranya terdengar? Terdengar. Dengar. Coba diulangi. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, video yang pertama itu tentang apa tadi anak-anak? Kenapa? Sang menolong. Ya, tentang tolong menolong, tentang gotong royong, kebiasaan di Indonesia tentang gotong royong. Jadi kalian harus tetap melestarikannya ya. Nah, ini Butia juga punya video tentang interaksi sosial. Coba kalian simak ya.
Siapa itu anak yang berkacamata? Banyak juga ya barang-barang rumahnya. Colek-colek seenaknya, nggak permisi dulu. Aduh, maaf cantik, maaf. Aku cuma mau kenalan, namaku Topan. Maafin dong, aku kan nggak sengaja. Jadi ingat siapa nama tokohnya. Kegiatannya apa saja. Aku tinggal saja, nanti juga habis sendiri. Wah, anak perempuan itu. Gimana ya caranya kenalan supaya dia tidak marah? Manis. Aduh. Astaga. Aduh, maaf ya, nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Aku kan nggak marah. Namaku Topan. Wah, sampahku. Namaku Lala. Namanya Lala. Iya, hush, hush, ih, iya, iya, ih, hush, 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 ih, hush, hush, ih. Kalian jadi juga datang kemari. Iya, kamu bilang kan kita mau rujakan di sini. Beres, aku udah sediain, semuanya lengkap. Maka interaksi Wah, asik. Maka interaksi sosial. Itu dangaunya sudah kelihatan. Ayo cepat. Lala, hati-hati. Aduh. Tega amat sih lihat teman menderita malah ditertawakan. Ayo sini. Enaknya rujak buatan Pipin. Besok-besok kalau rujakan lagi biar Pipin aja yang buat. Pipin kan perempuan, wajar saja pandai bikin rujak. Kamu belum tahu ya? Aku juga pandai memasak dan bikin kue. Loh, kalian kenapa sih? Kita juga bertingkah aneh, nggak percaya ya? Makhluk bubur apa itu? Mungkin itu yang disebut hantu laut. Aduh, gimana dong, Bang? Ampun, aduh, jangan ganggu kami. Ampun, ampun. Tenang teman-teman, ini aku Lala. Dan ini teman baru kita, namanya Topan. Itu dangau sudah tua, untuk 2 orang saja sudah tidak kuat. Kok malah kamu ngajak kawan-kawanmu? Ya roboh. Coba, sekarang gimana? Nggak bisa jaga burung lagi. Habislah padi kita. Maaf, Pak. Habis deh aku di damplat bokap. Memangnya kenapa? Gara-gara dangau roboh, sekarang aku nggak bisa jaga burung. Gimana tuh? Bagaimana kalau kita dirikan saja dangau baru? Memangnya kita bisa membuat dangau? Ya kita coba. Kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah bisa. Aku sumbang bambu deh, kebunku kan luas. Boleh juga, bahan-bahan yang masih bisa kita gunakan, kita manfaatkan lagi. Misalnya, atap dangau yang telah roboh itu. Aduh, Lala, Pipin, pegangnya yang kuat dong. Nah, Ini sudah aku pegang kuat-kuat. Iya. Gembul, bambunya sudah cukup.
Selesai, walaupun tidak sebesar dango yang roboh. Kurasa ini cukup buat tempat ngusir burung. Hei, aku bagaimana turunnya nih? Kamu di atap situ aja sampai dango ini roboh. Hebat, berarti anak-anak itu bertanggung jawab. Aku salut. Nah, sekarang coba informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat kedua video tersebut. Coba. Royong. Saling tolong royong. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terus apa lagi? Gotong royong. Iya, gotong royong. Apa lagi? Interaksi sosial. Ya. Anak-anak tadi Pipin, Lala, ya itu tadi kan merobohkan danau. Kalau di tempat kita namanya gubuk, ya toh? Ya. Nah, Iya. ketika kalian melakukan kesalahan, apa yang harus kalian lakukan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sebelumnya kalian harus ucapkan kata Nah, Bu Tias selalu mengajarkan kepada kalian 3 hal. Apa saja? Maaf. Maaf. Tolong. Terima kasih. Oke, anak-anak hebat kelas 5. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan, katakan maaf. Kemudian jika kalian sesuatu, kalian harus mengucapkan terima kasih. Dan selain itu, tolong jika kalian membutuhkan bantuan, ucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi itu harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Oke, anak-anak. Terima kasih. Nah, coba sekarang biar kita fresh, kita melakukan gerakan Jepang. Terlihat ya? Jepang. Kita melakukan gerakan fresh. Kita tirukan gerakan suku. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away. Nah, itu saja gitu ya. Anak-anak, setelah kalian belajar apa-apa tadi ya. Kita sudah belajar saja tadi. Membuat pantun dalamnya. Ya, nah, anak-anak, adakah yang jelas tentang kegiatan kita tadi? Ya. Nah, yang pertama, penguatan yang ada yang diberikan. Pertama, ya, kalau membuat pantun, tadi masih ada yang belum benar ya, diperbaiki. Jadi, cara-cara membuat pantun kalian pahami lagi bahwa pantun itu ada 4 baris. Setiap baris pertama kan dan kedua namanya sampiran, ketiga dan keempat namanya isi. Kemudian harus ada 8 sampai 12 suku kata. Selain itu, akhirannya harus kalian perhatikan. Kalian tadi masih ada yang belum benar ya. Belum
belum pas tadi akhirannya misalnya yang tadi baris pertama T, baris ketiga juga harus T, baris kedua N, baris keempat harus N. Itu harus kalian pahami. Terus tentang gotong royong. Jadi kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah, kegiatan gotong royongnya. Terus interaksi sosial itu juga harus kalian lakukan. Nah, anak-anak sebelum berakhir kita lakukan kegiatan evaluasi dulu ya. Nanti Bu Tia kirimnya di alamat WA di grup ya, di kalian di form. Tapi kalau kalian kesulitan, nanti Kak Bu kirim screenshot-nya. Kalian kerjakan di buku tulis. Oke? Sudah cukup jelas ya? Sudah. Ya. Nah, anak-anak terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya nanti Bu Tia kasih PR-nya halaman 113. Nah, sebelum pembelajaran cukup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Tia. Doa mulai. Anak-anak, terima kasih tetap belajar dengan semangat ya. Terus jangan lupa tetap memakai masker jika keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke anak-anak, semangat untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa ya.